Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi kepada Ibu Evlita Sofianti SEMM. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat yaitu Ibu Evlita Sofianti SEMM selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Hukum Bisnis dan Hubungan Industrial yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang pendekatan perilaku dalam hubungan industrial. Sebelum kami mempresentasikan makalah hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yaitu kelompok 4 yang terdiri dari Arya Eka Putra, Sonia Nursa Putri, Patar Simamora, Tengku Patih Adli, dan saya Mega Yolanda Fitri. Untuk presentasi pertama, saya persilakan kepada Patar Simamora untuk menyampaikan pemaparannya. Konsep dan definisi dari hubungan industrial. Istilah hubungan industrial merujuk kepada tipe-tipe hubungan di antara semua pihak yang berkepentingan di dalam industri. Menurut Encyclopedia Britannica, hubungan industrial merupakan hubungan di antara semua yang berasosiasi dengan pekerjaan produktif, termasuk di dalamnya terdapat pertanian, pertambangan, perdagangan, keuangan, transportasi, dan pelayanan lainnya. Menurut Dell, dalam bukunya yang berjudul Personal Management and Industrial Relation, hubungan industrial didefinisikan sebagai hubungan antara manajemen dan karyawan, atau antara karyawan dengan organisasi. Di dalam penggunaan modern, frasa hubungan industrial meliputi keseluruhan hal yang muncul disebabkan oleh hubungan yang terus berlanjut antara atasan dan karyawan. Anboli 2016 menjelaskan bahwa lingkup dari hubungan industrial mencakup 3 aspek, yaitu yang pertama hubungan antara manajer dan karyawan, yang kedua hubungan kolektif antara karyawan dan serikat pekerja, yang ketiga, peran pemerintah dalam meregulasi hubungan tersebut. 3 aspek tersebut dikenal sebagai: pertama, manajemen personalia, kedua, perundingan bersama, ketiga, undang-undang ketenaga kerjaan. Pihak-pihak yang terlibat di dalam hubungan industrial yang pertama yaitu adalah perusahaan, yang kedua karyawan, dan yang ketiga adalah pemerintah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sonia Nursa Putri. Objektif dari hubungan industrial. Objektif utama dari hubungan industrial pada level nasional adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi para pekerja, meningkatkan produktivitas, dan mencapai demokrasi industrial. Manajemen Komite Tenaga Kerja dari Konferensi Regional Asia yang diadakan oleh International Labour Organization atau ILO telah mengakui adanya objektif fundamental dari hubungan industrial, di mana terdapat hubungan harmonis di antara perusahaan dan karyawan yang harus tetap terjaga. Anboli 2016. Objektif lain dari hubungan industrial menurut Anboli 2016 adalah yang pertama, hubungan industrial menjaga kepentingan dari pekerja dan manajemen melalui adanya sikap saling pengertian dan niat baik di antara pihak-pihak di dalam industri yang berpartisipasi secara aktif di dalam proses produksi. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas industri pada tingkat yang lebih tinggi dan untuk berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi dan suatu negara. Yang ketiga, untuk mencegah konflik industrial. Yang keempat, untuk meminimalisir tingkat turnover dan ketidakhadiran dengan memberikan kepuasan kerja dan meningkatkan semangat kerja pekerja. Yang kelima, untuk meminimalisir terjadinya aksi pemogokan dan penutupan perusahaan.
Yang keenam, untuk mendukung dan mengembangkan serikat pekerja dalam meningkatkan kekuatan kolektif pekerja dan menyelesaikan masalah mereka melalui perundingan bersama. Yang ketujuh, untuk memfasilitasi kontrol pemerintah atas industri di dalam meregulasi produksi dan melindungi pekerja atau di mana produksi diregulasi atas dasar kepentingan publik. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya Arya Eka Putra. Pendekatan dari hubungan industrial. Hubungan industrial dipersepsikan secara berbeda oleh setiap orang. 3 pendekatan dari hubungan industrial yaitu unitari, pluralistik, dan marxis. Aboli 2016. A. Unitari prospektif. Organisasi dilihat sebagai suatu sistem yang terintegrasi, harmonis, dan dilihat sebagai suatu keluarga yang bahagia. B. Pluralistik prospektif. Di dalam pendekatan ini, organisasi dipersepsikan sebagai suatu yang kuat dan tercipta dari sekelompok, yaitu manajemen dan serikat pekerja. C. Marxis prospektif. Pandangan ini melihat hubungan industrial sebagai produk dari teori masyarakat sosialis dan perubahan sosial. Pendekatan perilaku dalam hubungan industrial, kepuasan kerja dan kinerja, Puk and Dietz 2008 menyatakan bahwa kinerja pada level unit merupakan barometer keberhasilan daripada kinerja pada level individu dan merupakan hal yang logis untuk mengukur kepuasan kerja pada level unit, bukan individu. Pada level unit bisnis, kepuasan kerja secara signifikan berhubungan dengan sejumlah outcome seperti kepuasan pelanggan, profit atau laba, produktivitas, kecelakaan, dan perputaran kerja. B. Model sosial. Menurut Cohen dan Prusak tahun 2001, modal sosial merupakan jaringan kerja hubungan sosial yang diikat oleh rasa saling percaya, saling memahami, saling mendukung, dan adanya kesamaan nilai dan perilaku sehingga dapat menyusun kerja sama. Coleman mendefinisikan modal sosial sebagai aspek-aspek struktur sosial yang menciptakan nilai dan membantu kegiatan individu. Dalam struktur sosial tersebut, Seiber et al. 2001. C. Komitmen organisasional menurut Kritter dan Kici tahun 2004. Komitmen organisasional adalah keberpihakan individu pada organisasi dan tujuan organisasi. D. Kepercayaan dan keadilan. Kepercayaan dalam manajemen merupakan suatu elemen penting dalam penentuan iklim organisasi, kinerja karyawan, dan komitmen terhadap organisasi. Cole dan Walt 1980 mendefinisikan kepercayaan organisasi sebagai satu keinginan untuk menganggap maksud yang baik dan memiliki keyakinan dalam kata dan perbuatan terhadap orang lain. E. Saran dan upaya memperbaiki hubungan industrial. Hubungan industrial yang baik merujuk pada hubungan yang harmonis antara serikat pekerja dan manajemen dalam sebuah organisasi. Tetapi bukan hal yang mudah untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis. Signifikasi dan hubungan industrial yang baik. Apabila objektif dari suatu bangsa adalah pengembangan nasional secara cepat serta meningkatkan keadilan sosial, harus ada hubungan yang harmonis antara manajemen dan serikat pekerja. Sekian dari presentasi kelompok 4. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.